Halo, selamat datang kembali di Deep Dive kita. Hari ini kita fokus ke satu isu yang lagi hangat nih, yaitu keputusan terbaru pemerintah Indonesia yang ngasih izin lagi buat operasi tambang nikel PT GAG Nikel, lokasinya Raja Ampat, Papua Barat Daya. Sumber kita dari berbagai laporan berita ya soal ini. Misi kita hari ini, seperti biasa, membedah lebih dalam apa sih yang terjadi, kenapa jadi kontroversi, dan yang penting, apa artinya ini buat Anda yang peduli banget sama isu lingkungan dan pembangunan di Indonesia. Oke, jadi faktanya gini, sejak 3 September kemarin, Kementerian ESDM, itu loh Energi dan Sumber Daya Mineral, udah resmi kasih lampu hijau lagi buat PT GAG Nikel. Nah, tapi langsung dapat reaksi keras dari teman-teman pegiat lingkungan. Oke, mari kita coba urai ya. Kita mulai dari sisi pemerintah dulu deh. Menurut Dirjen Minerba ESDM, Pak Triwinarno, alasan utamanya izin ini keluar lagi itu karena katanya nih PT GAG Nikel ini udah dapat peringkat hijau. Itu dari evaluasi proper, program penilaian kinerja perusahaan. Itu argumen kuncinya mereka. Nah, peringkat hijau ini ya, kalau dari narasi pemerintah, itu artinya si perusahaan ini dianggap lebih dari sekedar memenuhi aturan lingkungan yang wajib gitu loh. Mereka dinilai taat soal tata kelola lingkungan, terus juga katanya punya program pemberdayaan buat masyarakat sekitar. Yang perlu dicatat juga, keputusan ini tuh melibatkan koordinasi antar kementerian. Ada KLHK, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, terus KKP, Kelautan dan Perikanan. Jadi, ini nunjukin ada semacam proses evaluasi formal lah di belakangnya. Tapi gini deh, seberapa sering sih peringkat kayak gitu tuh bener-bener ngegambarin kondisi lapangan seutuhnya? Apalagi di tempat seunik dan serapuh Raja Ampat ya? Nah, itu pertanyaan bagus banget. Secara teori ya, peringkat hijau itu memang tandanya kepatuhannya di atas standar wajib. Udah bagus lah. Tapi, dalam praktiknya, ini sering jadi debat, seperti yang kita lihat di sumber-sumber kita. Kritik tuh sering muncul soal, apakah audit berkala kayak proper ini cukup dalam? Cukup nggak sih buat nangkap dampak kumulatif atau risiko jangka panjang? Apalagi sensitivitas ekosistem spesifik kayak terumbu karang Raja Ampat yang kelas dunia itu. Jadi ya gitu deh. Ada semacam ketegangan antara kepatuhan formal di atas kertas sama kekhawatiran soal dampak nyata di lapangan. Oke, paham. Sekarang kita geser nih, lihat dari sisi yang berseberangan. Greenpeace Indonesia misalnya. Mereka bilang keputusan ini kabar buruk buat penyelamatan Raja Ampat. Wah, keras ini. Mengutip Mas Ari Rompas, Ketua Tim Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, ini nunjukin kutipannya nih, keserakahan pemerintah dan korporasi yang katanya menempatkan perlindungan lingkungan dan HAM di bawah keuntungan ekstraktif jangka pendek. Tajam banget ya pernyataannya. Iya, mari kita coba bedah argumen dari kelompok yang menentang ini ya. Pertama, jelas soal ekosistem Raja Ampat itu sendiri. Ini kan bukan sembarang tempat ya. Ini rumah bagi sekitar 75% spesies terumbu karang dunia loh. Jadi potensi kerusakan di sini ya dianggap nggak bisa ditolerir gitu. Wow, 75%. Itu angka gede banget ya. Kebayang sih betapa besarnya pertaruhan ekologis di sini jadinya. Tepat sekali. Nah, kedua, kritik juga diarahkan ke dugaan pengabaian suara masyarakat adat dan lokal. Menurut laporan kan, mereka ini udah lama menyuarakan penolakan tambang. Ketiga, ada potensi pelanggaran hukum juga. Spesifiknya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, itu tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Argumen hukum ini penting nih. Soalnya UU itu kan mengatur soal zonasi, termasuk zona inti konservasi, pemanfaatan pulau kecil, yang menurut para aktivis harusnya melindungi Raja Ampat dari aktivitas ekstraktif skala gede kayak gini. Ini bukan cuma isu lingkungan jadinya, tapi juga soal tata ruang laut. Wah, jadi kompleks ya. Bukan cuma lingkungan, tapi ada aspek hukum, ada hak masyarakat juga di situ. Dan yang terakhir nih, kritik ini juga nyasar ke model ekonomi yang lebih luas. Pemerintah dianggap masih terlalu bersandar ya sama industri ekstraktif, gali-gali sumber daya alam gitu. Dan dinilai kurang imajinatif buat ngembangin model ekonomi alternatif yang lebih berkelanjutan, lebih berkeadilan, apalagi buat daerah sepenting Raja Ampat. Ini nyentuh perdebatan inti pembangunan sih. Bisa nggak kita geser dari sekedar eksploitasi kekayaan alam ke ekonomi yang basisnya pengetahuan, jasa, atau mungkin pariwisata berkelanjutan? Kayaknya lebih cocok buat Raja Ampat kan? Oke, jadi kelihatan jelas banget ya inti perdebatannya di sini.
Di satu sisi, pemerintah pegang hasil evaluasi formal, klaim kepatuhan lingkungan lewat peringkat hijau. Di sisi lain, ada kelompok masyarakat sipil, pegiat lingkungan, yang ngelihat ancaman besar buat ekosistem unik dunia, potensi pelanggaran hukum, sampai pengabaian hak masyarakat lokal. Jadi, apa nih artinya semua ini buat kita, buat Anda yang dengerin? Kalau dirangkum ya, kita ini lagi nonton benturan klasik sebenarnya. Di satu sisi, ada keputusan administratif pemerintah. Basisnya mekanisme evaluasi formal, si proper itu. Di sisi lain, ada penolakan kuat. Akarnya dari argumen-argumen lingkungan, sosial, sama hukum dari masyarakat sipil. Ini nunjukin dilema yang, kayaknya abadi ya. Gimana caranya nyiimbangin dorongan pembangunan ekonomi yang basisnya SDA sama keharusan buat melestarikan lingkungan global dan menghormati hak komunitas lokal. Dan kenapa ini relevan buat Anda? Ya, karena kasus ini tuh cerminan pertanyaan yang lebih gede lagi. Gimana sih kita seharusnya mengelola aset alam Indonesia yang luar biasa, yang tak tergantikan kayak Raja Ampat ini? Gimana kita cari titik temu antara berbagai kepentingan yang seringnya kelihatan berlawanan? Ekonomi, ekologi, keadilan sosial. Susah kan ya? Mungkin sebagai penutup ya, ada satu hal yang bisa Anda renungkan lebih lanjut nih. Kalau klaim kepatuhan formal kayak peringkat hijau itu ternyata bisa ada barengan sama penolakan keras yang basisnya kekhawatiran dampak ekologis dan sosial yang mendalam, pertanyaannya jadi, standar penilaian macam apa sih? Dan proses pengambilan keputusan kayak gimana yang sebenarnya kita butuhin? Buat mastiin berlindungan jangka panjang bagi warisan alam dan kemanusiaan yang, ya ampun, tak ternilai kayak Raja Ampat ini di masa depan. Itu mungkin yang perlu kita pikirkan bersama.